Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dimanapun saudaraku berada, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita dan kita hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa hari-hari yang terakhir adalah masa yang sukar. Keadaan zaman semakin tua tidak menjamin semakin baik, tapi keadaan zaman yang semakin tua ini justru membawa banyak kesusahan. Kadang saya berpikir seperti orang, semakin tua itu sering merasakan sakit. Kita semakin bertambah usia kita, itu seringkali kita mudah mengeluh sakit ini, sakit itu. Dulu tidak seperti ini, sekarang seperti ini. Dan orang-orang yang tua seringkali mereka berkata, entah mungkin sakit pinggang, boyoke loro, atau mungkin yang mengatakan pakai berjalan kakinya sakit dan sebagainya. Jadi orang-orang yang semakin tua mereka seringkali mengeluh keadaannya tidak seperti dulu, sekarang mudah sakit. Demikian juga dengan keadaan zaman. Masa yang semakin bertambah, semakin tua ini justru kita perhatikan semakin banyak kesusahan. Akhirnya banyak orang saat ini mengeluh karena keadaan yang susah. Ditambah dengan adanya dampak dari pandemi, walaupun kita bersyukur sebenarnya juga Indonesia termasuk ranking terbaik dalam penanganan pandemi. Tingkat vaksinasi yang termasuk juga terbaik sedunia. Dan Indonesia juga sebenarnya juga memproduksi vaksin. Saya teringat bagaimana ketika awal-awal Tuhan memberikan satu penglihatan tentang akan adanya badai, tapi juga Tuhan berikan gambaran ada beberapa negara yang terang tapi hampir seluruh dunia gelap, tapi ada beberapa negara yang terang dan terangnya itu meluas. Dan salah satu negara yang kelihatan terang adalah Indonesia. Dan sekarang kita melihat bagaimana orang-orang di dunia, pemimpin dunia mengakui, mereka berkata bahwa presiden kita itu jenius, mampu mengambil tindakan yang tepat. Ketika dulu orang berkata lockdown, negara-negara juga mengadakan lockdown, maka pemimpin kita mengambil kebijakan adanya PPKM, PSBB dan sebagainya istilahnya. Tapi orang mengatakan wah itu tidak efektif dan sebagainya. Ada yang mengatakan tilurah dari presiden sana. Tapi kenyataannya presiden itu yang dikatakan orang itu tadi justru malah memanggil presiden kita untuk mengajar, atau boleh kata untuk memberikan pidato tentang bagaimana penanganan pandemi yang terjadi. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya itu semua karena Tuhan ikut bekerja. Tuhan punya rencana bagi bangsa kita untuk jadi berkat. Terang ada di Indonesia, maka mari kita bangkit karena terang ada di sini. Karena Tuhan sedang menyinarkan terangnya, dan kita adalah pembawa terang itu. Terang itu ada di dalam kita, sehingga kita perlu membawa terang itu ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa. Indonesia sedang diterangi Tuhan. Mungkin orang berkata, sedang diterangi Tuhan, kenapa ada kelompok-kelompok yang mungkin ingin berpisah dari negara ini? Ada kelompok-kelompok yang menyalahkan pemerintah atau yang mencibir pemerintah, melakukan provokasi-provokasi. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan bekerja, maka di Alkitab ditulis di situ orang Farisi, orang-orang yang mengatakan dirinya beragama, kalau boleh disebut sebagai mereka Sanhedrin, majelis ulama. Pada waktu itu mereka adalah justru menjadi oposisi, menjadi penentang. Tuhan bekerja pun ditentang. Saya percaya hari ini pun ketika Tuhan bekerja di sini juga ditentang. Tapi saya percaya kita dalam doa dengan kebersamaan terus kita doakan pemulihan pasti terjadi di bangsa kita. Saudara kasih Tuhan,
Hari ini memang sedang terjadi masa yang sukar. Mungkin orang berpikir tidak akan pernah berakhir, mungkin ini akan selamanya seperti ini. Tapi sebenarnya Tuhan tetap sedang bekerja. Ada juga yang berpikir kita itu mikir saja soal rohani, masalah duniawi, kesusahan dan sebagainya, itu wajar. Sudah ditulis Alkitab, kita nggak perlu peduli. Ya, kita diciptakan Tuhan itu ada alam fisik, ada alam roh, ada yang dikatakan supranatural, ada yang natural. Jadi keduanya itu ada dalam diri kita, dan keduanya juga harus kita perhatikan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita ditaruh alam natural, ya kita harus berpikir, kita harus bekerja, kita harus bisa mengatasi keadaan kesusahan yang terjadi. Tapi kita sebagai makhluk rohani, ya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada istilah dunia atas dan dunia bawah. Semuanya itu satu di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan bekerja, Tuhan melayani 3,5 tahun, Tuhan juga memikirkan hal yang fisik. Ketika orang-orang mereka kelaparan, Tuhan tidak berkata, walaupun memang Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika ribuan orang kelaparan, Tuhan tidak berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman yang keluar dari Allah. Tuhan tidak berkata begitu, tapi Tuhan berkata beri mereka makan. Nah, Tuhan juga memikirkan alam natural. Nah, kalau Tuhan saja memikirkan alam natural, mari kita juga berpikir soal yang natural tadi. Di samping itu juga kita ada di dalam dunia supranatural. Kita makhluk rohani, kita diciptakan sebagai manusia rohani. Nah, dua sisi ini harus seimbang ada di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau orang berpikir tentang hal yang natural bukan berarti dia tidak rohani. Satu pemahaman seperti ini harus kita buang. Karena Alkitab mengatakan apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, itu pun dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, aku menjawab, bahkan makan dan minum pun dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan tidak kemudian mengatakan alam natural itu lebih rendah. Kita harus melihat itu dua sisi agar kita berjalan seimbang. Baik kebutuhan fisik kita, tapi juga kebutuhan rohani kita itu semua dapat berjalan dengan baik. Maka Alkitab tegas mengatakan orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Saudara, Tuhan memang senang ketika kita merenungkan firman-Nya. Tapi kalau kita setiap hari hanya merenungkan firman tidak mau bekerja, Tuhan juga tidak suka seperti itu. Tuhan ingin bahwa ketika kita bekerja, maka apa yang kita renungkan itu diaplikasikan di dalamnya. Bekerja dalam roh. Kita diberi akal budi, kita bekerja dalam akal budi kita. Kita diberi kekuatan, kita gunakan kekuatan kita. Tapi juga kita bekerja dalam roh. Nah, sehingga semuanya itu berjalan seimbang. Nah, disitulah Tuhan itu akan mengalirkan berkat-Nya. Hari-hari ini ketika keadaan sedang susah, keadaan sedang sulit, mari kita bekerja seutuhnya dalam kemampuan kita, dalam tenaga, kekuatan yang Tuhan berikan, tapi juga dalam roh. Nah, supaya apa yang kita hasilkan dapat kita lakukan kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, ada orang berpikir ini keadaannya susah, kok masih harus kita menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berpikir dengan benar bahwa ketika kita menjadi berkat, maka kita akan semakin diberkati. Sebab Alkitab mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Dan dikatakan di situ satu takaran yang padahal diguncangkan akan ditumpahkan dalam kehidupan kita. Akan ada berkat besar ketika kita menjadi berkat. Nah, di sini kita akan melihat tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika dalam keadaan yang susah bagaimana sedang terjadi hari ini, kita dapat terus menuai berkat-Nya dalam pekerjaan kita.
Mari kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 18. Kitab Nabi Yesaya 30 ayat 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab mengatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Kita percaya Tuhan itu kasih, dan Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya itu. Saudara mungkin di sini katakan, apakah Tuhan belum menunjukkan kasih-Nya? Kok di sini menanti-nantikan hendak menunjukkan? Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Kita ada di dunia ini pun juga karena kasih Tuhan, saudara. Kita di satu bangsa yang sedang berkembang. Kalau kita mundur beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, maka tingkat kematian baik ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan itu cukup tinggi. Saudara dikasih Tuhan, sebelum pemerintah bekerja dengan program keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, dulu ibu-ibu yang melahirkan masih ditangani oleh dukun beranak. Saudara yang kasih Tuhan, menurut laporan yang ditulis pada masa-masa dulu, tingkat kematian bayi yang lahir itu cukup tinggi. Jadi mereka lahir tidak punya kesempatan untuk melihat dunia. Mereka lahir dan langsung kembali kepada pencipta. Mungkin di dalam kandungan masih terasakan gerak, tapi karena faktor mungkin peralatan, faktor dan masih banyak lagi kesehatan ibu, nutrisi dan sebagainya, ada anak dilahirkan dalam kondisi mati, anak lahir mati. Tapi kalau kita saat ini ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, ayat ini mengatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Apakah ini rancu? Tentu tidak. Saya percaya Alkitab tidak mungkin saling bertentangan, dan Alkitab tidak mungkin saling menolak. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Nah, berbicara tentang kasih, sebenarnya kita dapat melihat kasih itu pertama universal, bahwa Tuhan sudah mengasihi dunia, yaitu kita, sudah menunjukkan kasih-Nya secara universal. Alkitab menulis bahwa Ia membuat matahari bagi semua orang, hujan bagi semua orang. Tapi ada di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya secara pribadi. Ada waktunya Tuhan secara pribadi mendemonstrasikan wujud dari kasih itu. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang dikatakan di sini. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita sedang diizinkan mengalami masa-masa yang sukar, mari kita percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Mengapa kita harus belajar menanti-nantikan? Karena Tuhan selalu punya waktu, punya cara, punya kesempatan. Nah, satu pemahaman yang dapat kita ambil di sini adalah mari kita belajar memahami hati Tuhan. Bahwa ketika kita belum mengalami sesuatu, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Ketika hari ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ketika apa yang kita minta belum ada di tangan kita, bukan berarti Tuhan mengabaikan. Sangat mudah orang berkata Tuhan tidak peduli. Lebih mudah orang berkata Tuhan sudah meninggalkan saya. Lebih mudah orang berkata Tuhan apa salah saya, kenapa Tuhan diam. Kalau saya ditanya apa salah saya akan berkata salah kita itu banyak. Kenapa? Kita manusia itu. Ketika kita berpikir yang tidak benar saja itu salah.
Jadi kalau misalkan dasar Tuhan menunjukkan kasih itu karena ada diketemukan tidaknya kesalahan kita, nggak akan ada kasih Tuhan dalam diri kita. Kenapa? Ya kita banyak salahnya. Jadi satu pertanyaan yang mengatakan apa salah saya, kenapa Tuhan belum melakukan sesuatu, sebenarnya itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Tuhan tahu seberapa besar kesalahan kita, semua itu diampuni, dan Tuhan menunggu waktu, menanti-nantikan waktunya untuk menunjukkan kasih-Nya. Maka mari kita belajar mengerti pola Tuhan ini, mengerti cara kerja Tuhan ini. Karena Tuhan itu selalu punya waktu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti cara kerja Tuhan ini, hati Tuhan ini, kita lebih mudah untuk kemudian kecewa. Kita lebih mudah berkata Tuhan tidak peduli. Dan bahayanya menjadi menolak Tuhan. Sering kasih Tuhan, ada orang mereka karena belum mengalami sesuatu sudah berdoa. Berapa lama berdoa? Saya sudah berdoa 1 minggu ini belum terjadi sesuatu. Padahal kita mengajarkan untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Ada satu statement doa itu pertama itu bekerja dalam diri kita, membuat kita kuat. Ketika kita berdoa walaupun belum terjadi sesuatu, tapi kita bisa tetap kuat. Nah, seringkali kita membuat batas waktu atau limit waktu sendiri. Saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak mendengar. Apakah benar Tuhan tidak mendengar? Alkitab mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kita. Ketika Tuhan belum mengerjakan sesuatu, bukan berarti Dia diam. Dia menanti-nantikan saatnya. Dia punya waktu. Ketika keadaan sepertinya tidak ada harapan, orang mudah mengambil tindakan mencari pertolongan yang lain. Dan akhirnya hilang dari keselamatan. Satu kerugian besar. Kenapa? Karena dia menolak kasih karunia. Ketika dia menolak kasih karunia, maka dia menolak keselamatan. Dia menolak uluran tangan Tuhan, dan akhirnya dia bisa mengalami kecelakaan sendiri. Mari kita belajar bahwa Tuhan selalu punya waktu. Mari kita belajar mengerti hati Tuhan, mengerti pola kerja Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Kata menanti-nantikan di sini ditulis dengan kata kakah. Secara sederhana, kakah itu menunggu. Tuhan selalu menunggu waktunya yang terbaik. Kadang-kala di sini kita itu selama kita menunggu, kita mulai lemah. Harapan kita mudah pudar karena belum ada tanda-tanda dari Tuhan. Banyak orang yang kemudian mulai goyah. Dan akhirnya nilai-nilai rohani ditinggalkan. Menjadi kecewa dengan Tuhan. Apakah Tuhan memang tidak mau bekerja? Tuhan selalu bekerja. Kata kakah juga punya arti berlambat. Seakan Tuhan itu berlambat, tidak bertindak, tidak segera melakukan sesuatu. Kemudian kita berpikir Tuhan membuang-buang waktu. Maka ada kemudian orang yang mencari pertolongan dari roh jahat, mencari pertolongan dari pihak lain, mencari pertolongan dari manusia. Karena dia menilai Tuhan itu lambat. Padahal Tuhan itu menunggu waktu yang terbaik untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya, maka itu akan selalu terjadi yang lebih besar, selalu terjadi yang spektakuler. Kita bisa belajar dari kasus Lazarus. Ketika orang-orang datang kepada Tuhan dan mengatakan tentang Lazarus, Tuhan, dia yang kau kasih sedang sakit. Saudara, semua orang sudah tahu Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Semua orang sudah tahu bahwa nanti kalau Tuhan Yesus datang, Lazarus yang sudah mati, yang sudah sakit, Tuhan cukup memegang saja sudah sembuh. Itu sudah jadi, kalau boleh disebut, yaitu rahasia umum.
Semua orang juga tahu Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, karena dia adalah tabib yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Dan semua orang juga tahu bahwa Tuhan spesialis dalam membuat mujizat. Orang sakit akan sangat mudah disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir. Itu sudah jadi rahasia umum, sehingga ketika orang berkata, datang sana cari Tuhan Yesus, nanti Tuhan datang Lazarus pasti sembuh. Itu sudah ada dan menjadi pola, menjadi yang namanya kerangka berpikir semua orang pada waktu itu. Sehingga mereka tanpa sadar membatasi bahwa Tuhan hanya bisa menyembuhkan. Karena apa? Mereka hanya berpikir kalau Tuhan datang sembuh, kalau Tuhan datang sembuh. Tapi Tuhan mau mengajak mereka meningkatkan batas pikiran mereka yang tadinya hanya berpikir Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi Tuhan mau angkat lebih tinggi bahwa Tuhan bukan hanya menyembuhkan tapi juga membangkitkan. Maka di situ Tuhan gunakan hal ini. Dia apa? Dia menanti-nantikan, dia menunggu, dia berlambat-lambat. Sehingga ketika diberitahu Lazarus yang kukasih itu sakit, Tuhan malah sengaja tinggal lebih lama, digawe lambat sisan. Nah, di sini sering orang berkata seperti Maria, coba Tuhan kalau engkau ada pada waktu itu, saudaraku tidak akan mati. Kenapa? Karena Maria sudah terperangkap dalam pola pikirnya bahwa Tuhan itu kalau datang nanti sembuh. Dia tidak punya gambaran bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan. Nah, disinilah seringkali Tuhan itu, kalau boleh saya katakan, memaksakan kehendak dan rencananya untuk terjadi hal yang spektakuler. Cuman masalahnya seringkali kita tidak belajar untuk mengerti bagaimana apa yang akan Tuhan kerjakan. Kita lebih mudah seperti Maria, coba Tuhan kalau saudaraku, kalau engkau ada waktu itu pasti saudaraku tidak akan mati. Kita lebih mudah seperti kebanyakan orang pada waktu itu yang sudah terperangkap dalam pola pikir mereka, Yesus pasti bisa menyembuhkan. Nah, tanpa mereka sadari mereka membatasi bahwa Tuhan hanya menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Nah, disitulah Tuhan kemudian membuat, kalau boleh saya katakan, satu inovasi, satu improvisasi kalau dalam dunia orang musik, dalam hidup orang-orang Israel, dalam hidup Maria dan Marta. Dia sengaja berlambat, maka dia sengaja menambah waktu 2 hari lagi, sehingga sampai ketika di tempatnya Maria dan Marta, Lazarus sudah 4 hari. Nah, orang Yahudi itu seperti orang Jawa, mereka punya kepercayaan kalau masih 3 hari itu masih di dalam rumah. Jadi mereka berpikir kalau orang meninggal 3 hari, oh rohnya masih dalam rumah, dipanggil itu nanti bisa hidup lagi. Tapi Tuhan Yesus melewati 3 hari, dia datang hari keempat, sehingga orang Yahudi mereka punya pemahaman kalau sudah lebih 3 hari itu nggak akan bisa hidup lagi. Nah, Tuhan sengaja datang hari keempat. Di sini Tuhan mau istilahnya robohkan penjara pikiran mereka. Tuhan mau robohkan penjara pikiran Maria Marta yang tadinya berkata, seandainya engkau ada maka saudaraku akan tetap hidup. Tuhan mau robohkan kapanpun bahwa Tuhan ada, bukan pada masa waktu dia sakit Lazarus akan tetap hidup. Tuhan mau robohkan penjara orang yang mengatakan oh dia menyembuhkan. Tuhan mau robohkan dan Tuhan mau ganti bahwa Tuhan sanggup membangkitkan. Maka Tuhan di sini menanti-nantikan waktunya. Tunggu sampai 4 hari. Nah, dalam hal ini seringkali kita ketika tidak mengerti cara kerja Tuhan, kita lebih mudah berkata Tuhan gak peduli. Kenapa kok sampai 4 hari tidak datang? Harusnya ketika kemarin sakit segera datang. Kenapa kok 4 hari Tuhan tidak muncul? Kemana? Tuhan tidak peduli. Lebih mudah orang berkata, kalau misalkan pada waktu itu kita masih ada atau hidup pada zamannya Lazarus, mungkin kita atau orang berkata gini, kok tegomen, wong Tuhan Yesus itu kan sangat mengasihi keluarga ini, kok tegomen sakit rateko sampai meninggal rateko. Kan Tuhan Yesus datang bukan ketika Lazarus masih di rumah, di kuburan, saudara.
sampai 4 hari. Mungkin orang mudah berkata, kok tegoman Tuhan seperti itu. Tapi mari kita berpikir, seringkali kita juga seperti itu. Tuhan, kenapa Engkau tegakan saya? Apakah Tuhan menegakkan? Tidak pernah. Padahal Tuhan sebenarnya sedang menantikan waktu. Seperti dalam konteks Lazarus, Tuhan nantikan dulu, ben 4 hari dulu. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan spektakuler dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bahwa ketika hari ini Tuhan izinkan kita masuk dalam masa yang sukar, Tuhan tetap punya waktu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah mengasihi kita dan Dia pasti akan mengasihi kita. Sering saya berkata kepada seseorang ketika dalam mengalami mungkin sakit, penyakit atau apa, saya berkata, kalau dulu Tuhan tolong kamu, maka hari ini juga Tuhan pasti tolong kamu. Saya berkata pada diri saya sendiri, kalau dulu Tuhan tolong saya, pasti sekarang juga Tuhan tolong saya. Dan dalam kesemuanya itu kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Tapi mari kita menyadari Tuhan sebenarnya ketika hendak menolong itu waktunya Tuhan. Hanya kita sendiri saja yang bikin atau limit, oh sudah terlambat, oh tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kita sering berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi tanpa kita sadari kita ini sering juga tidak sabar untuk menunggu waktunya tadi. Kalau kita buat gambaran indah pada waktunya itu kupu-kupu mungkin. Kupu-kupu itu indah. Di Sulawesi Selatan ada tempat penangkaran kupu-kupu, dan kupu-kupu itu diawetkan, ditaruh di dalam kaca gitu saudara. Harganya mahal, jutaan. Tapi kupu-kupu untuk menjadi seekor kupu-kupu dari ulat dan menjadi kepompong, itu kalau belum waktunya jadi kupu-kupu, ya kita buka pun nggak akan jadi kupu-kupu, malah mati. Karena apa? Memang belum waktunya. Telur kalau diirami nanti akan muncul anak ayam. Tapi kalau belum waktunya kita pecah, yang muncul bukan anak ayam, omelet. Kalau bukan omelet mungkin telur dadar dan lain-lain, kasih mungkin daun lingkir kemangi atau daun melinjo. Yang keluar bukan lagi anak ayam. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Nah, seringkali kita itu tidak sabar. Kita berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi tanpa kita sadari kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan. Mari kita katakan pada diri kita untuk kita sabar, untuk kita belajar bahwa Tuhan selalu punya waktu karena Dia menantikan waktu yang terbaik untuk menyatakan kemuliaannya. Bicara tentang waktu, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya waktu Tuhan. Dan seringkali kita berkata waktu Tuhan itu kairos. Tapi kita harus tahu kairos dan keintiman itu satu kesatuan. Ketika kita bicara kairos, maka kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya keintiman dengan Tuhan. Sebab kita dapat mengerti waktu Tuhan itu karena kita intim dengan Tuhan. Kita sudah sering mendengar kesaksian Bapak Gembala kita dalam pembangunan gereja yang baru ini. Bapak Gembala menceritakan bagaimana dulu pergi ke Taman Getsemani berdoa. Apa yang dilakukan di sana? Bukan tidur, tapi berdoa. Untuk apa? Mendengar perintah Tuhan untuk pembangunan. Nah, ketika Bapak Gembala sedang berdoa di situ dan kemudian membangun keintiman dalam doa di situ, di gua-gua doa, mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Gembala mendengar berarti ada keintiman. Tuhan berkata, pulang dan segera mulai. Saudara, ketika Bapak Gembala kemudian berkata, Tuhan memerintahkan untuk memulai.
Nah, di sini kemudian muncul seperti orang kebanyakan dan kelompok Maria. Ya apa mungkin tuh Pak, kita hanya punya uang 2,5 juta untuk beli batu aja nggak cukup. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan, itu menggambarkan kelompok-kelompok orang yang seperti orang-orang kebanyakan pada zaman Maria, Marta, Lazarus tadi. Kenapa? Tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti hati Tuhan. Maria tidak mengerti hati Tuhan ketika Tuhan sengaja melewatkan menunggu sampai 4 hari. Maka dia berkata, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kenapa? Dia nggak ngerti. Sama ketika BP2 diberitahu oleh Bapak Gembala, ayo mulai. Dan mereka berkata, mana mungkin toh Pak, uang cuma 2,5 juta kok mau mulai bangun. Kenapa? Karena tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian seseorang ketika dia tidak mau berubah itu bisa membawa yang namanya fatal. Kenapa? Tidak nurut apa yang Tuhan rencanakan akhirnya. Tapi kita bersyukur para penatua BP2 mereka menurut apa yang Tuhan suruh, dan dimulailah peletakan batu pertama, terus berjalan walaupun Indonesia kemudian mengalami krisis moneter. Tapi pembangunan terus berjalan sampai selesai. Nilainya kalau sekarang ini sudah miliaran. Di tengah dalam kondisi krisis, tapi dapat keluar dari krisis. Ketika Tuhan menantikan waktunya, sebenarnya Tuhan itu mau membawa kita keluar dari krisis. Maka mari kita belajar mengerti hati Tuhan, agar kita dapat melihat apa yang indah yang Tuhan kerjakan. Nah, Tuhan juga mengatakan menantikan waktunya untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya. Kata menunjukkan kasih, ada kata kasih di sini. Kata kasih itu secara umum orang mengatakan apa? Love. Saya mengasihi kamu, I love you. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ternyata tidak ditulis dengan kata love, tapi ditulis dengan kata gracious. Dan gracious itu lebih diartikan sebagai satu tindakan keramahan yang menyenangkan. Dan memang tindakan yang menyenangkan itu kan salah satu dari wujud kasih. Maka Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kasih. Tapi King James Version menulis dengan gracious, bukan love, yaitu satu tindakan yang penuh dengan keramahan dan menyenangkan. Nah, saudara, kata kasihnya di sini dalam bahasa aslinya itu ternyata ditulis dengan kata kanan. Kanan itu adalah keramahan yang menyenangkan, seperti gracious tadi. Nah, berbicara tentang yang namanya keramahan yang menyenangkan atau kanan, itu seringkali pada masa dulu diberikan kepada seseorang yang kepada hatinya bahwa orang itu menyenangkan dia, orang itu berkenan kepada seseorang, itulah kanan. Kita sudah sering mendengar contohnya apa? Esther itu mengalami kanan dari Ahasiweros. Nah, karena dia mengalami kanan, maka Esther mendapat tindakan yang penuh dengan keramahan dan menyenangkan dari Ahasiweros. Waktu itu kita sudah tahu Ahasiweros sedang membuat satu aturan bahwa setiap orang yang menghadap tanpa dipanggil maka dia akan mati, dihukum. Mungkin ini peraturan yang lucu kalau hari ini. Ahasiweros ini seorang raja yang sangat tampan waktu itu memang, tapi juga seorang ahli perang. Kemunculan Ahasiweros ketika naik tahta itu tidak lama setelah itu muncul juga kerajaan Yunani yang
juga mulai berkembang. Ketika terjadi peperangan yang pertama antara Yunani dengan Media Persia zaman Ahasiweros, itu Ahasiweros itu mampu memenangkan peperangan itu. Ahasiweros sendiri yang turun berperang, memimpin pasukan menghadapi kerajaan Yunani yang nantinya kita tahu The Great Alexander itu menjadi pemimpin dari kerajaan Yunani. Tapi dia tidak mampu, Yunani tidak mampu menaklukkan Ahasiweros selama Ahasiweros hidup. Dalam satu kesempatan ketika Ahasiweros sedang memimpin pasukannya untuk berperang dalam peperangan melawan kerajaan Yunani, pemerintahan itu diserahkan pada patihnya yaitu Haman, dan Haman mampu melakukan tugas itu dengan baik. Maka Haman mendapat kehormatan. Itulah sebabnya Haman itu menjadi orang kedua. Itulah awal ceritanya sebenarnya dari sejarahnya kitab Ester. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan pada waktu itu Haman itu menjadi orang kedua. Haman itu orang yang sangat terpandang, dan kalau boleh dikatakan Haman itu juga berjasa. Kenapa? Sebab ketika Ahasiweros perang menghadapi kerajaan Yunani, Haman yang melakukan pemerintahan dengan baik. Tapi hari itu saudara, kebaikan Haman tidak berlaku ketika ada yang namanya kanan bagi Ester. Jasa-jasa Haman kepada Ahasiweros itu tidak berlaku ketika ada yang namanya gracious Tuhan bagi Ester. Maka yang muncul adalah satu tindakan keramahan dan penuh dengan kesenangan yang diberikan Ahasiweros kepada Ester. Ahasiweros pun bahkan berkata, apa yang kamu minta, setengah kerajaanku pun tak kasihkan kepadamu. Ya maklum, mungkin orang berkata, wah dia sedang minum terlalu banyak, ngomongnya ngaco. Tapi itu bukan hanya basa-basi sebenarnya. Walaupun memang dia sedang minum anggur, tapi itu bukan basa-basi. Kalau Ester benar-benar minta, akan diberikan semua. Dan Ahasiweros itu adalah orang yang menepati janji. Nah, disinilah kita melihat bagaimana luar biasanya yang namanya gracious Tuhan itu. Bagaimana Ester mendapat perkenanan, mendapat tindakan yang meramah. Ester mengalami keramahan yang dari Tuhan yang diwujudkan melalui Ahasiweros. Sehingga peraturan untuk pembantian orang Yahudi itu dapat dimunculkan peraturan baru bahwa orang Yahudi boleh melawan. Coba saudara perhatikan, ketika orang Yahudi melawan, itu terjadi banyak orang Yahudi membunuh orang-orang yang menjadi musuhnya. Dan itu Ahasiweros membiarkan. Itu sampai-sampai Ahasiweros berkata, di Susan saja itu dikatakan mungkin sudah lebih dari 500 orang musuh Yahudi yang tewas. Nek kamu masih belum puas, minta lagi, tak kasih. Mungkin seperti itu istilahnya Ahasiweros kepada Ester. Itulah yang namanya tindakan keramahan. Artinya apa sih? Gracious. Ada satu tindakan yang menyenangkan dan keramahan. Ester bukan hanya dia tidak dihukum mati, tapi ada satu, kalau orang Jawa katakan palilah dalem dari Ahasiweros untuk Ester mengambil tindakan. Ester dan Mordekai mengambil tindakan dan orang Yahudi diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, hari ini mari kita percaya ketika Tuhan menanti-nantikan waktunya itu sebenarnya Tuhan mau tunjukkan graciousnya pada kita. Tuhan mau tunjukkan spektakulernya yang namanya gracious Tuhan bagi orang-orang percaya. Keadaan boleh sukar, zaman boleh susah, tapi mari kita lihat gracious Tuhan jauh lebih besar dari kesukaran yang terjadi. Kita ada dalam belas kasihan Tuhan. Maka dikatakan berbahagia. Kita hidup berbahagia sebab Tuhan Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kalau kita mau menantikan Tuhan, kalau kita mau belajar mengerti hati Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Kata bahagia di sini dalam bahasa Ibrani Esher. Di Septuaginta ditulis dengan kata makarios. Kita sudah saling mengerti, diberkati.
Saudara, makarios bukan sekedar kita menerima berkat, tapi makarios artinya kita diberkati sampai orang lain itu juga punya passion untuk hidup seperti kita. Artinya apa sih? Melalui berkat yang kita terima, kita itu dapat membangkitkan semangat orang lain. Itulah makarios. Ketika saudara diberkati, orang lain itu kemudian akan passion, akan bangkit semangatnya untuk mereka bertindak, untuk mereka itu belajar seperti saudara. Maka mari, walaupun sekarang dalam keadaan yang susah, percayalah bahwa ada perkenan Tuhan, ada gracious Tuhan dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam kesehatan saudara, dalam usaha saudara. Jangan pernah kita mencari pertolongan dari pihak lain di luar Tuhan. Mungkin hari ini belum terjadi, tapi percayalah Tuhan punya waktu sendiri dan gracious itu akan dinyatakan. Maka mari kita bangkit terus maju. Jangan takut untuk menjadi berkat. Percayalah gracious Tuhan akan nyata dalam hidup kita dan kita akan menjadi berkat, bangkit dan menjadi terang. Kita akan mengalami yang namanya bahagia, diberkati dalam segalanya dalam hidup kita, untuk kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.